Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai edaran terbaru dari Menpan RB teman-teman ya. Kalau kita lihat Menpan RB ya, ini mengirimkan atau membuat surat edaran ini per tanggal 4 November 2024 ini tentunya bagi tenaga honorer ini nantinya akan ikut seleksi. Ya, jadi tentunya ada beberapa tahapan, ada beberapa proses. Nah, ini nanti dari Menpan RB memberikan informasi ya bagi tenaga-tenaga honorer yang sudah lolos di seleksi 1, nanti juga akan ikut di seleksi berikutnya. Nanti teman-teman silahkan siapkan dari sekarang ya, dan nanti kita doakan semoga teman-teman bisa lolos dan bisa menjadi ASN di tahun 2024 ini. Kalau kita lihat teman-teman di sini Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di tanggal 4 November ya. Jadi kalau sekarang posisinya di tanggal 6 teman-teman ya. Ini dari tanggal 4 November 2024. Di sini ada nomor B5457 dan sekian ya. Di sini Menpan RB memberikan surat edaran. Nanti kita akan cek teman-teman ya. Ada surat edaran apa sih isinya ya dari Menpan RB terkait dengan tenaga honorer. Tentunya teman-teman bisa menyiapkan diri dari sekarang nanti bisa lolos ya. Ini karena ini adalah seleksi final teman-teman ya. Jadi seleksi final kalau teman-teman nanti lolos di seleksi ini ya, tentunya teman-teman insya Allah ya bisa menjadi CPNS atau ASN di tahun 2024 ini. Nah, untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ada edaran terbaru apa sih dari Menpan RB untuk tenaga honorer teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman tentunya bagi rekan-rekan ya yang sudah mengikuti resume pendaftaran untuk ASN di tahun 2024 ya, khususnya adalah ini nanti kita membahas untuk di CPNS teman-teman ya. Jadi tentunya CPNS itu kan juga diikuti oleh teman-teman kita yang dari tenaga honorer. Nah, tentu teman-teman yang sudah mendaftar di CPNS tahun 2024 ya ataupun P3K tentunya mendapatkan kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN di tahun 2024. Nah, berikutnya teman-teman dari dari rangkaian itu ya, dari rangkaian informasi mengenai CPNS ya, tentunya ada pendaftaran ya, ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini untuk yang jadwal terbaru ya. Jadi kemarin BKN ada revisi ya terkait dengan jadwal. Mungkin nanti jadwal yang lama ya, kita cek untuk jadwal seleksi yang lama. Itu ini teman-teman ya. Jadi di tanggal 13 Agustus 2024 terkait dengan pengadaan CPNS. Nah, di sini teman-teman tentunya ada beberapa rangkaian ya dalam seleksi CPNS ya, mulai dari pendaftaran, terus di pengumuman hasil seleksi administrasi ya, masa sanggah, jawab sanggah. Terus berikutnya ada juga terkait dengan pelaksanaan SKD. Ya, pelaksanaan SKD. Jadi kalau di CPNS teman-teman ya itu ada namanya SKD, ada seleksi kompetensi dasar. Setelah itu nanti ada juga yang namanya ini SKB ya, atau seleksi kompetensi bidang. Jadi kalau di CPNS itu ada dua seleksinya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat di jadwal CPNS ya, memang di sini dijelaskan ya, dari teman-teman di pengumuman pasca sanggah atau di sebelumnya ya, di pengumuman hasil seleksi administrasi ini kan lolos ya. Setelah lolos maka teman-teman ikut di SKD CPNS. Ya, dari sini ada pelaksanaan SKD CPNS. Nah, berikutnya kalau teman-teman di sini kan yang lolos SKD itu kan diambil 3 kali formasi ya. Jadi kalau misalkan formasinya 1 berarti diambil pesertanya adalah 3. Tentunya berdasarkan yang lolos seleksi ya, berdasarkan nilai ambang batas dengan nilai terbaik ya atau tertinggi. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat nanti setelah yang lolos SKD ya, jadi yang lolos SKD, jadi SKD-nya lolos, berikutnya nanti ada namanya tes SKB.
Ya, jadi setelah SKD lolos, itu nanti ada pelaksanaan SKB. Jadi ada ada tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini teman-teman tentunya bagi teman-teman yang kemarin dinyatakan dalam pengumuman seleksi administrasi ya, itu sudah lolos tentunya kan mengikuti jadwal SKD ya, di jadwal SKD atau seleksi kompetensi dasar ya. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang kemarin ya sudah ikut di SKD ya di CPNS. Nah, berikutnya teman-teman setelah itu dinyatakan lolos apa tidak ya, teman-teman kan tentunya bisa melihat ya hasil seleksinya hasil nilai dari seleksi CPNS-nya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa cek ya di sini ya, misalkan di tes di tes SKD di CPNS teman-teman itu kan ada tes SKD ya. Di dalam tes SKD itu ada TWK, ada TU, ada TKP. Ya, kalau kita lihat teman-teman di dalam aturannya ya. Kalau kita lihat di dalam aturannya di sini teman-teman, di dalam Permen PAN RB nomor 321 terkait dengan nilai ambang batas ya di CPNS tahun 2024. Nah, di sini untuk SKD ya, di CPNS itu ada tes SKD atau seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam aturan ini ada namanya nilai ambang batasnya ya. Ini untuk yang secara umum ya, karena nanti ada juga yang kebutuhan khusus. Ini untuk yang kebutuhan umum ya, itu adalah nilai ambang batasnya. Jadi minimal nilai yang harus didapat. Ini untuk TWK itu adalah 65, sedangkan untuk TU itu adalah 80, dan untuk TKP itu adalah 166. Nah, jadi teman-teman tentunya harus melihat ya, apakah teman-teman nanti teman-teman kemarin ya ketika mengikuti tes di CPNS itu nilainya berapa ya, TWK-nya berapa, TU-nya berapa, TKP-nya berapa. Nah, ini masih masuk di ring apa tidak, masih masuk di pemeringkatan apa tidak, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, 3 kali seleksi, 3 kali formasi gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini 95. Nah, ini kalau kita lihat kan dia masuk ya. Jadi kalau kita lihat untuk berdasarkan ini teman-teman, nah, berdasarkan dari nilai NAB-nya atau nilai ambang batasnya. Jadi yang diminta itu kan nilai ambang batasnya kan cuma ini ya. Jadi TWK itu kan 65, di sini dapat 95, ini lolos ya. Terus TU 130 ya. Di sini yang diminta TU-nya adalah cuma 80. Terus TKP-nya adalah di sini nilai ambang batasnya adalah 166, sedangkan di sini TKP-nya dia dapat 199. Ini tergantung dari formasinya. Nanti formasinya berapa, tentunya akan diambil ranking terbaiknya. Jadi 3 kali formasi. Nanti yang bisa ikut di tes berikutnya yaitu di tes SKB. Ya, jadi di sini di tes SKB ini. Ya, jadi pelaksanaan SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini teman-teman ya, berdasarkan bagi teman-teman yang sudah melalui proses tadi ya, mulai dari mulai dari pendaftaran, mulai dari seleksi administrasi, ada pengumuman seleksi administrasi, terus berikutnya sudah ikut di pelaksanaan tes SKD. Nah, di sini nanti teman-teman lolos ya, lolos di seleksi SKD, maka berikutnya teman-teman adalah mengikuti di proses seleksi ini SKB. Nah, tentunya sebelum teman-teman melaksanakan tes SKB atau seleksi kompetensi bidang, nah di sini dari Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ya, atau Menpan RB, di sini tertanggal 4 November 2024 ya, di sini dia mengeluarkan surat edaran ya terkait apa? Terkait materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS di tahun anggaran 2024. Jadi ini bisa dikatakan ya kisi-kisinya ya. Jadi kisi-kisinya sebelum teman-teman itu melaksanakan tes SKB. Nah, nanti kalau kita lihat di sini untuk SKB-nya ataupun SKD juga menggunakan CAT dari BKN. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam sini ya. Nah, di dalam surat edarannya di sini dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten dan juga melayani, maka setiap PNS wajib mengikuti kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan, sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ya.
tahapan pengadaan PNS setelah seleksi kompetensi dasar, jadi setelah SKD adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini dipandang perlu ya dengan penyampaian materi pokok soal SKB agar para peserta seleksi CPNS tahun 2024 ini dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan yang sesuai dengan jabatannya ya, yang sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, ini Paselnas memberikan materi pokok terkait dengan soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Nah, untuk selanjutnya materi pokok soal SKB tersebut disebarluaskan ya melalui situs resmi instansi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, di dalam lampirannya di sini ada daftar materi pokok soal seleksi kompetensi bidang di CPNS tahun 2024. Nah, ini tentunya teman-teman silahkan disesuaikan ya. Kalau misalkan dosen misalkan ya, di sini juga aja ya, misalkan ada dosen lektor, ada dosen asisten ahli ya. Di sini ada kompetensi khusus ya, misalkan etika dan tridharma perguruan tinggi. Ini ada penalaran dan pemecahan masalah, ada dimensi psikologi, bahasa Inggris ya dan sebagainya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa dicek ya. Nah, ini ada ndak misalkan guru misalkan ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Di sini misalkan ada untuk guru ya. Di sini untuk guru ahli pertama ya nanti atau golongan di 3A teman-teman ya. Nanti di sini ada konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, materi suatu disiplin ilmu yang relevan, hierarki konsep ya. Misalkan teori belajar Ausubel ya, dan seterusnya. Di sini banyak sekali teman-teman terkait dengan jabatan fungsional untuk guru ya atau guru ahli pertama nanti di golongan 3A. Jadi teman-teman bisa disesuaikan ya dengan formasi jabatan yang dilamar saat mengikuti CPNS kemarin ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di kartu ujian ataupun teman-teman bisa cek di kartu pendaftaran saat teman-teman mendaftar CPNS tahun 2024 kemarin. Itu teman-teman ya. Nanti untuk filenya mungkin kalau bagi rekan-rekan yang belum punya ya, seperti biasa teman-teman bisa cek di sini ya di masdiokadia.com. Nanti di sini kita sudah memberikan informasi terkait dengan surat edaran Menpan RB tentang kisi-kisi atau materi pokok soal seleksi bidang atau SKB untuk seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita doakan bagi rekan-rekan nanti yang akan ikut di tes SKB ya, semoga diberikan kemudahan dan bisa lolos menjadi DPNS di tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.